Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai algoritma DBScan. Karena sebelumnya kita telah membahas mengenai algoritma Agnes dan Diana. Di mana dalam algoritma DBScan ini kita akan mengetahui terlebih dahulu kelemahan klasterisasi dengan pendekatan partisi dan hierarki. Partisi antara lain Falci-Chemin dan Kamin clustering, hierarki Agnes dan Diana. Klasterisasi dengan pendekatan partisi dan hierarki cenderung membangun klaster yang berbentuk spherical atau bulat, di mana data ini cocok untuk data-data yang tersebar dalam ruang yang spherical. Sebagai contohnya adalah penggambarannya seperti berikut. Lalu, bagaimana dengan data yang tersebar dalam ruang non-spherical? Contohnya adalah seperti berikut. Bagaimana caranya agar mengelompokkan data dengan bentuk seperti ini? Maka di sini dikembangkan algoritma density based clustering atau DBScan. Klasterisasi ini didasarkan kepadatan kumpulan dari objek-objek data. Kepadatan tidak selalu berbentuk bulat seperti lingkaran atau bola, bisa berbentuk lain bahkan abstrak. Lalu bagaimanakah cara mendefinisikan kepadatan tersebut? Kita lihat penggambarannya adalah seperti berikut. Di mana data-data yang termasuk kepadatan ini akan di clustering. Selanjutnya, data-data yang tidak merupakan bagian dari kumpulan data tersebut, ini merupakan data yang tersebar di antara data-data yang saling berdekatan. Kita langsung saja masuk dalam algoritma DBScan, yaitu Density Based Spatial Clustering of Application with Noise, di mana algoritma ini menemukan klaster berdasarkan area dengan kepadatan objek yang tinggi dan saling terhubung. Kepadatan suatu objek diukur berdasarkan jumlah objek lainnya atau minimum points yang berada di sekitar dalam radius atau epsilon tertentu. Pseudocode-nya himpunan klaster. Lalu tandai semua objek sebagai unvisit. Repeat, ulangi. Kita tentukan P sebagai objek yang dipilih secara acak dari kumpulan objek yang bertanda unvisited. Tandai P sebagai visited artinya data yang telah dikunjungi. Jika dalam radius epsilon dari P terdapat nilai yang lebih besar sama dengan minimum points buah objek, maka jadikan sebagai klaster baru. Tambahkan P ke dalam klaster, lalu tentukan nilai N berdasarkan kumpulan objek dalam radius epsilon dari P. Untuk P aksen, ini didapatkan dari tiap objek di N, lalu jika P aksen bertanda unvisited, maka tandai P sebagai visited. Di dalam radius, jika dalam radius epsilon dari P aksen terdapat nilai yang lebih besar daripada minimum points buah objek, maka tambahkan objek-objek dalam radius epsilon dalam P aksen ke dalam N. Jika P aksen bukan anggota klaster manapun, maka tambahkan P dalam klaster. Maka proses perulangannya selesai. Keluarkan C sebagai bagian dari himpunan klaster. Maka di sini, jika dalam radius epsilon dari P terdapat nilai yang lebih besar daripada minimum points, proses ini dilakukan. Jika tidak, tandai P sebagai noise, artinya P itu sebagai pengganggu atau data yang tidak dianggap, sampai tidak ada objek yang bertanda unvisited. Kita langsung saja masuk dalam contoh kasusnya. Lakukan klasterisasi menggunakan algoritma DBScan pada dataset seperti berikut, di mana kita memiliki data seperti berikut: A, B, C, D, dan seterusnya hingga P.
Kita tentukan terlebih dahulu nilai epsilon dan minimum poinnya seperti berikut. Kita tentukan nilai epsilonnya adalah 3, lalu kita tentukan juga nilai minimum poinnya yaitu 4. Nilai epsilon dan nilai minimum poin ini dapat diganti-ganti, dapat kalian ubah sesuai kebutuhan. Maka hasil dari clustering tersebut akan berubah sesuai nilai epsilon dan nilai minimum poin yang kalian tentukan. Hal ini juga berlaku untuk fuzzy K-min, K-min, itu apabila nilai-nilai yang ditentukan diubah, maka hasilnya pun akan berubah. Oke, kita penggambarkan datanya adalah seperti berikut: ABC, DEF, GH, IJ, KL, MNOP. Penggambaran datanya dari nilai parameter yang ada. Kita masuk dalam iterasi yang pertama. Tentukan titik pusat awal yang bertanda unvisited secara acak. Misalnya di sini kita tentukan nilainya adalah titik B. Kita ambil titik pusat awalnya B, X1 dan X2-nya yaitu 32. Lalu kita akan menghitung jarak ke titik B. Rumusnya kita akan pergunakan rumus seperti berikut. Antara A dengan B, maka 2 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 1 dikurangi 2 pangkat 2. Lalu kita akar, hasilnya adalah 1,414. Antara C dengan B, 2 dikurangi 3 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 2 pangkat 2. Maka di sini kita dapatkan hasilnya adalah, kita tentukan dalam radius yaitu A, B, C, D, dan E. Ingat, kenapa nilai data-data ini yang didapatkan? Kita kembali lagi dalam nilai epsilonnya. Epsilon kita tentukan adalah 3. Artinya apabila nilai tersebut lebih dari 3, maka tidak termasuk dalam bagian objek tersebut dari titik B ini. Lalu kita lihat lagi, total datanya adalah 5. Maka ini dapat kita buatkan sebagai satu kelompok. Ingat lagi, minimum poinnya adalah 4, total datanya adalah 5. Apabila total data ya lebih besar sama dengan minimum points, maka ini dapat diproses. Lalu kita lihat lagi titik terjauh dari data yang ada. Titik terjauhnya yaitu E, nilainya adalah 3. Maka kita tentukan untuk iterasi selanjutnya, titik yang selanjutnya adalah E. Di sini penjelasannya sudah ada, titik termasuk dalam radius apabila nilai jarak kurang dari sama dengan epsilon. Kemudian neighborhood core object terpenuhi karena jumlah neighborhood sudah memenuhi syarat. Total ya lebih besar sama dengan minimum point, nilainya adalah 4. Titik selanjutnya yaitu E. Penggambarannya adalah seperti berikut. Kita lanjut di iterasi kedua. Titik pusat kedua yang didapat dari iterasi pertama adalah titik E. Kita hitung kembali antara A terhadap E, B terhadap E, dan seterusnya. Kita dapatkan di sini adalah total data ya adalah 6. Maka kita lihat lagi titik yang paling terjauh di sini ada B dan G. Ingat, B sudah kita pergunakan pada iterasi pertama, maka tidak bisa dipergunakan kembali. Maka yang dapat kita gunakan yaitu titik G. Penggambarannya seperti berikut. Oke, selanjutnya iterasi ketiga, titik G, kita hitung kembali. Kita dapatkan yaitu E, F, G, H.
totalnya 4. Titik terjauh yang didapat yaitu titik E. Akan tetapi tidak dapat dipilih kembali karena sudah pernah dikunjungi atau visited. Karena sebelumnya sudah kita pergunakan titik E, maka tidak dapat dipergunakan kembali. Titik terjauh selanjutnya yaitu F tidak dapat dipilih karena termasuk dalam border point di core object pada proses sebelumnya. Maka dari sini tidak ada lagi titik yang dapat dijadikan core object. Kalau kita lihat penggambarannya adalah seperti berikut. Yang lingkaran berwarna biru ini merupakan iterasi pertama, di mana titiknya adalah B, lalu lingkaran berwarna merah muda ini titik pusatnya yaitu E, lalu titik yang selanjutnya G, ini yang ditandai dengan lingkaran berwarna hijau. Titik terjauh E tidak dapat dipergunakan. F kita lihat di sini, ini merupakan bagian dari iterasi kedua yaitu titik E. Maka proses ini tidak dapat kita lanjutkan kembali. Maka kita akan menentukan titik baru yang selain dari data-data yang ada di dalam lingkaran-lingkaran ini. Misalkan kita tentukan kembali titiknya yaitu J, maka kita hitung totalnya sama dengan 4, maka terpenuhi. Nilai maksimumnya adalah 2,236 yaitu data K. Kita tentukan titik K sebagai titik pusat selanjutnya. Kita dapatkan kembali karena titik density reachable yang didapat sama seperti iterasi sebelumnya, maka tidak ada titik yang dapat dipilih kembali. Kita lihat gambarannya, karena sebelumnya J, kemudian didapatkan adalah K, tetapi data yang didapatkan tidak ada yang berubah, maka proses ini dianggap selesai. Kita akan memilih kembali titik lainnya selain dari titik-titik yang berada dalam lingkaran-lingkaran yang didapat. Kita masuk dalam iterasi ke-6, tentukan kembali nilainya yaitu N yang didapat secara acak. Kita hitung totalnya sama dengan 4. Density reachable-nya MNOP. Hasil sama seperti iterasi 5, maka tidak ada lagi titik yang dapat dipilih. Maka proses pengelompokan data sudah selesai. Di sini telah kita dapatkan seluruh datanya setelah diproses, telah dikelompokkan. Untuk hasil penyelesaian dari algoritma DB-Scan ini, kita akan memberikan definisi hubungan antar core object untuk menjadi sekumpulan neighborhood menjadi satu cluster. Kita lihat di sini core point-nya B, E, G, J dan N. B, E, G, J dan N. Persyaratan hubungan core point awal dengan akhir harus saling berhubungan atau density connected. Kita lihat di sini yang dapat berhubungan adalah B dengan E, E dengan G. B density connected terhadap G di mana telah melalui density reachable terhadap titik E. Sedangkan B dengan E merupakan hubungan directly density reachable. Dan dari data yang ada ini tidak ada data noise karena seluruh titik masuk dalam bagian cluster. Apabila ada titik yang tidak masuk dalam bagian cluster, maka dianggap sebagai noise dan tidak dianggap sebagai data cluster. Hasil akhirnya adalah seperti berikut.
Untuk klaster yang pertama, datanya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Klaster kedua, I, J, K, L, dan yang terakhir yaitu M, N, O, dan P. Selanjutnya kita akan langsung masuk dalam penghitungan DB-Scan menggunakan Excel, di mana datanya yaitu seperti berikut. Lalu kita akan menentukan nilai epsilon dan nilai minimum poinnya. Penggambaran datanya adalah seperti berikut. Lalu selanjutnya kita akan menentukan titik pusat awal yang didapat secara random. Misalkan di sini kita tentukan didapatkan nilai titik pusatnya yaitu B, kita ambil nilainya yaitu antara parameter X1 dan X2 nya B32. B32, lalu kita hitung jarak ke titik B antara A, B, C, dan seterusnya. Dari sini ditentukan bahwa yang termasuk dalam radius adalah data-data yang memiliki nilai yang berada sama dengan kurang dari sama dengan nilai epsilon. Apabila lebih dari nilai epsilon, maka tidak dianggap sebagai kelompok tersebut. Didapatkan nilainya yaitu A, B, C, D, dan E. Total ya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maksimumnya kita lihat di sini max yaitu E. Nilainya adalah 3. Maka titik E akan dipilih sebagai titik pusat selanjutnya. Titik yang diambil adalah titik yang terjauh dari titik pusat. Dalam E kita hitung kembali terhadap seluruh datanya antara A dengan B, B dengan E, C dan E, dan seterusnya. Sehingga didapatkan ya adalah 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini minimum poinnya adalah 4, maka proses ini terpenuhi. Karena syaratnya adalah total ya harus lebih besar sama dengan minimum points. Di sini kita lihat B, C, D, E, F, G. Nilai yang terbesar adalah B dan G. Karena B titik pusatnya tadi sudah dipakai, maka tidak dapat bergunakan lagi. Maka titik pusat yang dipilih adalah G. Digambarkan adalah seperti berikut. Proses selanjutnya adalah kita hitung kembali, kita tentukan kembali untuk titik pusatnya. Totalnya 4, karena lebih besar sama dengan minimum points. Nilai yang terbesar adalah karena di sini E sudah dipakai, maka yang dicari lainnya selanjutnya adalah H. Maaf, F selanjutnya yang dipakai karena memiliki nilai yang paling jauh. Akan tetapi F sudah masuk dalam bagian E, maka tidak dapat dipergunakan kembali. Maka di sini kita akan menentukan titik pusat awal yang baru secara random. Proses akan berlanjut lagi hingga seluruh data telah terpenuhi. Maka dari sini kumpulan data yang saling berhubungan, titik pusatnya akan dijadikan dalam satu klaster. Begitu pula untuk klaster yang berwarna biru dan berwarna hijau ini.